Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya Abdikos membuat alur cerita lengkap arc masa lalu Gojo dan kisah Yuta Okkotsu, di video kali ini Abdikos akan menceritakan arc ketiga yang harus teman-teman ketahui jika teman-teman hanya mengikuti animenya. Yap, arc tersebut adalah mini arc Kokichimuta atau yang lebih kita kenal sebagai Mekamaru. Berbeda dengan dua arc yang Abdikos ceritakan sebelumnya, arc ini bukan termasuk arc flashback, melainkan kelanjutan dari kejadian di animenya, atau lebih tepatnya mini arc ini berada di timeline 12 hari sebelum insiden Shibuya pada 31 Oktober 2018. Yap, arc ini berada di tanggal 19 Oktober 2018. Teman-teman masih ingat perkataan Gojo pada Utahime sebelum arc turnamen, atau lebih tepatnya perkataan Gojo di episode ke-14 di mana Gojo meminta tolong Utahime untuk menyelidiki seorang pengkhianat di SMA Jujutsu Kyoto. Dan ya, di arc inilah terungkap kalau sang pengkhianat tersebut adalah Kokichimuta alias Mekamaru. Buat yang lupa, Kokichimuta adalah seorang penyihir Jujutsu yang punya batasan surgawi, di mana dia terlahir cacat tanpa tangan kanan dan bagian bawah tubuhnya, serta kulit yang mudah sekali rusak, bahkan meski hanya terkena sinar matahari atau bulan. Oke, cukup basa-basinya, berikut penjelasan mini arc Kokichimuta. Yuk langsung aja kita check it bro. Arc ini dibuka dengan Utahime, Yuji, Kugisaki, dan Megumi yang akan menyerbu tempat persembunyian Kokichimuta, di mana Utahime kali ini sudah yakin kalau pengkhianat tersebut memang berasal dari lembaganya. Selain Muta, sebetulnya ada pengkhianat lain dengan posisi yang lebih tinggi di sekolah. Namun hal ini tidak akan bisa dijangkau Utahime. Jadilah Utahime ingin menangkap Muta hidup-hidup untuk diinterogasi. Di tempat lain, Miwa sedang menanyakan tugas catatan Mekamaru yang harus dikumpulkan hari ini. Saat itu Mekamaru hanya bilang pada Miwa untuk mengambil catatannya di meja karena dia akan tidur sebentar. Sementara itu, kelompok Utahime sudah sampai di depan tempat persembunyian Mekamaru. Tanpa basa-basi, Yuji langsung mendobrak pintu tersebut dan ternyata ruangan tersebut kosong karena Muta sudah tidak berada di situ. Dan ya, Muta ternyata berada di tempat lain yang disembunyikan oleh Mahito dan Geto palsu. Karena identitas Geto palsu baru akan terungkap di arc Shibuya Incident, jadi dari sini Abdikos hanya akan memanggil Geto palsu sebagai Geto. Disinilah terungkap kalau Kokichimuta telah melakukan sumpah terikat dengan Mahito dan Geto untuk menyembuhkan tubuhnya yang terkena batasan surgawi. Sebagai gantinya, Muta bersedia menjadi mata-mata di sekolah Jujutsu. Dan ya, tujuan kedatangan Mahito dan Geto adalah untuk menepati sumpah tersebut. Namun karena semua informasi mata-mata sudah diketahui Geto dan Mahito, setelah sumpah ini ditepati, mereka berniat untuk membunuh Muta Kokichi karena memang dia sudah tidak dibutuhkan. Sementara Muta juga sudah mengantisipasi hal ini. Sesaat setelah disembuhkan Mahito, Muta langsung mengeluarkan banyak Mekamaru untuk bersiap bertarung dengan Mahito. Sebenarnya Geto sempat menawarkan bantuan pertarungan, namun ditolak Mahito karena dia merasa bisa menghadapi Muta sendirian. Mahito kemudian merubah tangannya menjadi besar untuk menghancurkan seluruh Mekamaru. Dari sini Muta tiba-tiba menghilang. Awalnya Mahito mengira Muta telah kabur, namun dari bawah tiba-tiba terjadi gempa dan muncullah sosok Mekamaru raksasa mode absolut atau yang lebih dikenal sebagai Ultimate Mekamaru. Sementara Muta berada di dalam kokpit untuk menghindari sentuhan dari Mahito. Namun Mahito sendiri langsung mengetahui di mana posisi kokpit Muta, yaitu di kepala Ultimate Mekamaru dengan kemampuan deteksi jiwa miliknya. Muta sendiri sempat mencoba menghubungi Gojo untuk memberitahu rencana Shibuya, namun sinyal di tempat tersebut telah menghilang karena tempat tersebut telah dipasangi barir oleh Geto. Jadi Muta tidak ada pilihan lain selain menghabisi Mahito dan Geto terlebih dahulu. Dari sini teman-teman mungkin bertanya-tanya, kenapa Muta tidak langsung memberitahu Gojo tentang rencana Shibuya saat dia masih menjadi Mekamaru saja? Jawabannya tidak bisa karena Muta saat itu masih terikat sumpah sebagai seorang mata-mata. Jadi segala tindakan yang membongkar identitasnya sebagai seorang mata-mata sama dengan melanggar sumpah pengikat tersebut. Ingat, pada dasarnya ada dua tipe sumpah pengikat. Pertama, sumpah dengan diri sendiri atau yang biasa disebut sebagai nadar, di mana hukuman dari melanggar sumpah ini adalah kehilangan apa yang telah dicapai seorang individu dengan sumpah tersebut. Dan yang kedua adalah sumpah perjanjian dengan orang lain. Dan hukuman dari pelanggar sumpah ini benar-benar jauh lebih berbahaya dari sekedar sumpah nazar, karena hukumannya tidak diketahui dan sangat berbahaya. Geto yang terkenal sangat kuat bahkan tidak berani melanggar sumpah terikat dengan orang lain ini. Kembali ke Kokichimuta, dia sendiri benar-benar telah mempersiapkan hal ini, di mana dia telah menstok energi kutukan besar yang telah dia kumpulkan dari batasan surgawinya. Total ada energi kutukan setara 17 tahun, 5 bulan, dan 6 hari yang tersimpan dalam tubuh Ultimate Mekamaru. Motivasi pertarungan Muta hanya satu, yaitu bisa kembali bertemu Miwa yang dia cintai.
Jadi dia tidak akan berhemat energi kutukan untuk melawan Mahito ataupun Geto. Kali ini dia langsung menggunakan energi kutukan 1 tahun untuk menciptakan serangan dahsyat Ultra Cannon. Namun Mahito dengan cepat bisa menghindari serangan tersebut dengan merubah sebagian tubuhnya menjadi kaki hewan. Ultimate Mekamaru kemudian memberikan serangan fisik ke Mahito, namun kembali bisa dihindari Mahito yang berubah menjadi ikan. Ultimate Mekamaru kembali menggunakan charge energi kutukannya, kali ini sebanyak 2 tahun energi untuk mengeluarkan serangan Miracle Cannon. Namun Mahito berhasil menghindar, bahkan membalas serangan dengan meninju Ultimate Mekamaru menggunakan tangan besarnya. Mekamaru kemudian menembakkan rudal aneh ke arah Mahito. Awalnya Mahito meremehkan rudal aneh tersebut, namun tiba-tiba rudal tersebut meledak, dan anehnya luka bekas ledakan rudal tersebut tidak bisa langsung diregenerasi oleh Mahito. Jadilah dia dihajar Ultimate Mekamaru dengan telak. Rudal ini sebenarnya punya kekuatan Simple Domain yang mampu menetralkan domain lawan. Simple Domain juga bisa disebut sebagai anti domain. Ultimate Mekamaru kemudian melancarkan tinju Gatling ke Mahito yang habis terkena serangan telak. Namun Mahito tiba-tiba kabur dengan meremas jiwanya sendiri untuk memaksakan tubuhnya membentuk wujud burung. Muta kembali tidak menghemat energinya. Kali ini dia menggunakan charge 5 tahun untuk mengeluarkan serangan Pigeon Viola, di mana serangan ini berfungsi layaknya burung yang mengejar target. Mahito berusaha mati-matian untuk menghindari serangan epik tersebut, namun lagi-lagi ia bisa ditampol Mekamaru dengan telak. Dan saat Mahito akan dihabisi Muta dengan Simple Domain yang terletak di jari Ultimate Mekamaru, Mahito mengeluarkan domain expansion miliknya yang membuat Mekamaru ambruk karena Muta yang mengendalikan Ultimate Mekamaru berada di dalam domain Mahito. Namun saat Mahito mengira dia sudah menang, dari belakang Muta menusuk Mahito dengan jari Ultimate Mekamaru yang telah dilapisi Simple Domain. Ternyata Muta punya 4 Simple Domain yang disegel dalam tabung. Pertama dia gunakan saat menembakkan rudal ke sayap Mahito, kedua dia tempatkan di kuku Ultimate Mekamaru, dan ketiga dia tempatkan di sekitar kokpit untuk mengantisipasi Mahito menggunakan domain miliknya. Sisanya masih dia simpan. Pada akhirnya skakmat Mahito yang ditusuk dengan Simple Domain di jari Ultimate Mekamaru berhasil diledakkan. Setelah berhasil menghabisi Mahito, Muta Kokichi langsung OTW untuk menghabisi Geto. Dia masih punya sisa energi kutukan 9 tahun dan 1 Simple Domain yang masih belum dia gunakan. Saat Muta akan menembakkan keseluruhan energi kutukan 9 tahun ke arah Geto, tiba-tiba kokpitnya berhasil ditembus Mahito. Dan ya, ternyata Mahito berhasil selamat setelah dia pura-pura meledakkan dirinya bersamaan dengan saat Mekamaru meledakkannya. Muta sendiri mencoba tidak panik dengan situasi ini. Dia mengambil senjata Simple Domain terakhir dan berniat menghabisi Mahito saat itu juga. Namun sayang Muta kalah cepat, di mana dia terlebih dahulu berhasil disentuh Mahito dan KO. Kokichi Muta tewas di tangan Mahito. Sementara itu di tempat lain, Miwa kembali mengajak Mekamaru berbicara yang sebelumnya izin tidur. Di sini Miwa berbicara tentang ingin bertemu wujud manusia Mekamaru. Namun sayang, wujud manusia Mekamaru sebenarnya telah resmi tewas. Jadi Miwa sebenarnya sedang berbicara pada Mekamaru yang telah tewas. Sedihnya Miwa tidak mengetahui hal tersebut, bahkan tidak tahu kalau wujud manusia Mekamaru yang bernama Kokichi Muta adalah sosok pemuda tampan yang begitu mencintainya. Arc tragis Kokichi Muta ini adalah pembuka arc insiden Shibuya yang sangat jauh lebih tragis. Sebagai pembuka arc, Kokichi Muta sangat pas karena teknik Simple Domain akan berkali-kali ditunjukkan di arc insiden Shibuya nantinya. Peran Kokichi Muta juga belum berakhir meskipun dia telah tewas, di mana dia akan tetap membantu para penyihir Jujutsu dengan teknik mini Mekamaru yang aktif setelah kematiannya. Nantikan di pembahasan arc Shibuya dari Abikos. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai salam Mi.